Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Rahman Marangga. Di video kali ini aku mau share perjalananku melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Kalau sebelumnya aku biasa melakukan pendakian berdiri, kali ini aku menggunakan jasa private trip. Aku start dari Bima menggunakan bis, kemudian di Mataram aku bertemu dengan kedua temanku yang datang dari Jakarta dan Surabaya. Di kota Mataram kita nginap di Oyo sambil nunggu jemputan dari private trip yang sudah kita sewa. Lumayan buat reels. Nah, berapa kira-kira budget yang diperlukan untuk menyewa private trip ini? Kayaknya nanti bakal aku spill di akhir video deh. Jadi tonton video ini sampai habis. Kita berangkatlah ke Desa Sembalun. Perjalanan ditempuh kira-kira 3 jam. Kami diantar ke salah satu bungalow yang berada di kaki Gunung Rinjani. Jadi dari sini kita sudah bisa nih melihat megahnya Gunung Rinjani dan beberapa bukit lain yang cukup viral di Sembalun ya, kayak Bukit Pergasingan atau Bukit Anak Dara. Sebelum pendakian, kita melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendaftaran di base camp. Kemudian kami diantar ke kandang sapi yang menjadi titik awal pendakian. Kami mulai melakukan perjalanan dan rencananya akan makan siang di pos 2. Di sini tuh ada opsi yang lebih cepat ya, yaitu dengan naik ojek. Tapi karena lagi semangat-semangatnya juga tuh, lagi ngerasa kuat kok, bisa kok sampai puncak nih jalan. Man, per footage 500.000 yo. Capek ini aku. Mungkin teman-teman yang mau gitu naik ojek aja bisa sih, bayarnya kayak sekitar 200.000 gitu per orang. Oh, di bukit itu pak. Berarti nggak nyampe sejam lah ya. Bareng nggak apa-apa. Udah istirahatnya. Nggak, aku ambil footage nggak istirahat. Ulang wi. Oke, yang ini jomblo, usia 33 tahun. Take me out lah. Yeah, take him out. Sampai pos 1 dari start tadi sampai sini kira-kira 1 jam. Kita jalan berapa kilo itu? 37. Ya sekitar 3,7 kilo. Pos ini maksudnya ke pos 2 1,4 gitu. Yap. Di pos 1 itu istirahatnya bentar doang sih, kayak mungkin 5 atau 10 menit lah. Terus kita lanjutin perjalanan ke pos 2 dengan waktu kira-kira 45 menit. Ada monyet guys. Bangkit. Di pos 2 ada sumber airnya. Nanti kita ke sana lah ya. Airnya dikit ya. Dan di sini bau pesing guys. Segar nggak airnya? Mantap. Sebisa. Serius. Kan sampah dibodohin gue. Gak bisa weh. Gak bisa. Makan siang dulu di pos 2. The plate it's so fancy. Kenapa? Nih. Nah, ini kalau kita sendawa jadi berasa habis dari ini, habis bangkit dari kematian. Kalian teh apa kopi? Dah, Kopi deh. Saya teh tanpa gula ya. Tanpa gula. pakai gula nggak apa-apa. Pakai gula aja. Oh iya. Iya siap. Satu kopi 2 teh. We need the sugar. Ini ada sugar. Ini ada sugar. Ini sugar. Ini gula sari. Sari gula.
Sugar free. Sugar free. Kalau dipikir-pikir ngapain ya kita ke gunung? Apa? Kalau dipikir-pikir ngapain? Susah gitu. Kan nggak susah. Biar kita tahu hidupnya nggak cuma sekedar tidur di kamar doang. Tapi aku udah melewati 20-an dengan indah. Umur 20-an. Setelah melewati umur puluhan dengan bulian ya. Lihat sini satu. Terima kasih Pak. Jam 1 kami bersiap melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba hujan turun. Gerimisnya tuh awet banget. Sampai kita di pos 3 kita istirahat cukup lama ya. Mungkin kita istirahat di pos 3 tuh kayak 1 jam gitu. Aman? Dari pos 3 ke pos Pelawangan itu masih hujan. Bedanya tuh dari kanan sampai ke pos 3 itu jalanan itu masih enak, itu masih cukup landai. Nah dari pos 3 ke pos 4 dan Pelawangan itu aku nggak ingat ada jalanan yang landai. Kayak jalanan tuh ya udah naik terus aja gitu sampai nggak ada ampun sama sekali. Pos 4 Cemara Sewu. Aman? Aman. Semangat, bentar lagi. Nggak tahu udah di mana bentar lagi. Wah. Pos 4 udah lewat. Nih. Di bawah tuh pos 4 tuh. Di situ. Kelihatan kali ya. Gimana, aman? Betis? Mental aman nggak mental? Mental udah gak aman. Di sini mana nih? Wi, semangat Wi, dikit lagi Wi. Dikit lagi Wi, semangat Wi. Can you smile? Sampai di Pelawangan kami diarahkan untuk terus berjalan. Ternyata Pelawangan itu luas banget areanya. Kayaknya ada sampai 3 gitu deh. Sun, sini. Sampai tenda akhirnya. Kok 2? Kita bertiga ya duduk di sini. Oke. Akhirnya. Lu juga aja. Iya. Kita nginap di yang paling ujung, mungkin Pelawangan 3 kali ya. Intinya paling dekat dengan puncak lah gitu. Wah, di tenda nih angin kencang banget, mana dingin. Ya iyalah, mau nggak ada penghangat. mau nggak dingin jangan di gunung. Kalau kesini kayaknya harus banget bawa peralatan mendaki yang proper deh. Jaket harus 2, minimal ada yang fireproof sama yang Mana tadi? yang bolang gitu. Di sini lah. Bolang lagi. Ya Allah. Bolu angsa. Itu yang bulu angsa. Bolu angsa. Bulu angsa. Nggak kebayang kalau kita naik sendiri ya, nggak ada porter, nggak ada guide, nggak dibawain tenda kayak gini. Wah, goyang-goyang lampu tendanya saking anginnya, kenceng banget. Ini sampai roboh tuh depannya tuh. Oh, yang ini yang buat simpan sepatu kan, tadi kan ada kan di situ, di situ.
Cepet. Damn it. I hate this. Ntar kalau kalian nggak jadi muncak, aku pinjem helm ya. Masa aku bawa ini lampu tenda? Iya, aku pakai ini, tapi bisa tak simpan di tasku kan. Tapi kayaknya bawa 2 aja langsung deh, helm sama lampu tenda sekalian kalau ini. Tapi kalau kalian ngorok ya bawa itu aja, gampang. Tada, thank you. Saatnya ngejas. Enak, kari ala Rinjani Uwis ya. Enak, banyak sayurnya. Mantap. Lah banget kayaknya Pak. This is mine. This is mine. Apa aja nih isinya nih? Ada ayam goreng, ada telur. Goreng dari mana? Ini ayam goreng Pak. Rebus Ya, oh iya sih, masa digoreng lagi? Oke. Aku mengeluarkan artikel bantahan ini ayam rebus. Oke. Selamat makan. Udah makan. Mas. Oke, sekitar jam 2 kami mulai melakukan pendakian lagi menuju puncak Rinjani. Dari sini area yang harus dihadapi itu ternyata nggak begitu bersahabat ya. Baru beberapa saat nih aku dari tenda tuh langsung dihajar sama medan berpasir gitu. Muntah lagi. Oke, jadi aku akhirnya naik sendirian. Karena aku tadi awalnya kan bertiga ya. Satunya tuh ternyata dia kayak fobia ketinggian gitu. Terus yang satunya mungkin masih di belakang. Semoga masih lanjut sih. Jadi aku duluan dan di sini aku bener-bener sendirian. Nah itu ada orang sih sebenarnya di atas. Terus di bawah gitu cukup jauh juga. Aku istirahat makan roti dikit lah ya. Sampai puncak juga akhirnya. Jadi aku ngerasa kayak di alam semesta luas banget, aku kecil banget. Di sini tuh aku sebenarnya nggak lama ya, kayak cuma sekitar 30 menit doang. Turunnya tuh kayak lebih semangat juga karena view-nya bagus. Di kiri itu adalah Danau Segara Anak, di kanan adalah hamparan pohon-pohon gitu dengan view yang unlimited. Ayo Bang, semangat Bang. Lawakan itu yang ini juga ya. Ini bukan pas belokan itu ya. Yep. Makan siangnya sih cuma nasi goreng kan, tapi yang spesial dong view-nya. Pulang. Kita jam 2 melakukan perjalanan turun. Nah di pos 2 kita sampainya tuh cukup sore ya. Jadi udah nggak ada waktu buat main-main dan capek juga. Akhirnya kita milih buat langsung tidur aja. Bangun tidur langsung disuguhin sunrise di depan mata. Pokoknya nggak ada lah kenikmatan lain yang mampu ngalahin
menyenangkan ya melihat sunrise tanpa perlu usaha kayak gini. Mantap, lo debat. Udah doyan makan nih. Semalam nggak doyan makan nih. Nah, sarapan kelar. Kami lanjutkan perjalanan turun karena setelah ini ada tujuan lain yang mau kami datangi. Yeay, bentar lagi sampai. Tapi habis ini kita mau ke air terjun sih di Senaru. Jadi masih ada perjalanan lagi. Kok kalian nggak gembira sih? Yang riang dong. Yang riang dong. Belum ini, ntar masih ada 1,5 jam lagi di air terjun. Oh iya. Katanya 400 orang bukan orang. Wah, anak tangga. Wah, alamat nih pahaku. Gimana kesan-kesan Anda naik gunung, Pak? Biasa aja. Biasa aja ya? Nggak nyesel ya? Oh, abis ini Gunung Agung berarti ya? Nggak mau. Naik lagi. Ayo. Lawangan Sembalun aja ya. Sekali aja cuma. Kita kemana nih, Pak? Kita lewat Sembalun mau menuju ke Senaru. Kita mau mandi ke air terjun Mantap. Singamgire dan waterfall yang Oh. pernah di Lombok. Mantap. Konten ini nih. Kita nurutin ini dia Pak sebenarnya. Iya. Ya asisten. Bisa. Iya. Nggak ada kita, dananya nggak cukup katanya. Enggak. Harusnya besok baru. Cukup. Kalau besok ya. Kalau ini dananya cukup tapi enggak buat Kerinjani. Di itinerary nggak ada kita kan sistem terjun ini. Cuman karena waktunya masih ada dan kami kan nggak bisa ya nikmati beberapa spot kayak danau kemudian lewat torean gitu. Jadi buat sedikit mengobati rasa kehilangan beberapa spot itu, ya udah kita ke air terjun aja. Sampai di air terjun tuh ternyata kita harus jalan lagi, aduh capek cuy. Nggak apa-apa lah, kita udah sampai sini kan. Ya udahlah turun deh. Wah. Serban orang tua. Kalau dalam jadi kayak biru gitu ya. Kalau hujan keruh nggak, Pak? Aku udah gak mandi beberapa hari gak sih? Mumpung ada air sebanyak ini, mandi aja gak sih? Wow. Udah. Wow, mantap. Kita mau lewat gua nih. Mantap nggak tuh? Wow. Nah, aku mau spill sedikit deh untuk private trip pendakian kami ini. Itu sebenarnya jasa dari Langkah Travel. Kami milih buat ambil paket yang 4 hari 3 malam yang dibagi 1 hari di Sembalun dan 3 hari di pendakian. Kemudian kami bertiga itu kayak bayar masing-masing 3 juta kurang lebih per orang. Jadi totalnya 9 juta kira-kira. Nah, terima kasih nih buat teman-teman udah nonton videoku ini sampai habis. Dan sampai ketemu di video aku yang lain. Semoga masih ada ya video-video aku yang lain. Semoga aku masih rajin nih buat upload video atau buat ngedit video. Makasih ya, bye-bye.